Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian Kurt Lewin. Teori medan Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir di Prusia pada tanggal 9 September tahun 1890. Ia merupakan anak kedua dari 4 saudara. Keluarganya Yahudi, kelas menengah yang memiliki dan mengelola suatu toko serba ada. Keluarga tersebut pindah ke Berlin pada tahun 1950. Kemudian ia mendaftarkan dirinya ke Universitas Freiburg pada ilmu kedokteran tetapi tidak dilanjutkan. Berlanjut dengan belajar biologi di Universitas Munich selama 1 semester, lalu ia kembali ke Berlin pada tahun 1910 untuk belajar psikologi di Universitas Berlin hingga menyelesaikan gelar dokternya. Awalnya, ia memulai studi dengan minat dalam behaviorisme, tetapi kemudian mengembangkan minat dalam psikologi Gestalт. Ia bergabung dengan tentara Jerman pada tahun 1914. Dalam perjalanannya menjadi tentara, Lewin sempat terluka dalam pertempuran, tetapi justru pengalaman-pengalaman inilah yang memberikan dampak besar pada perkembangan teori lapangan, dan kemudian studi tentang dinamika kelompok. Kemudian Lewin meraih gelar PhD dari Universitas Berlin dan berlanjut dengan menjadi dosen di sana pada tahun 1921. Lalu ia bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia menjadi profesor psikologi anak di Universitas Cornell selama 2 tahun. Lalu berlanjut dengan menjadi profesor di Universitas Iowa pada tahun 1935 dan menerbitkan Dynamic Theory of Personality. Lewin menetap di Amerika Serikat hingga meninggal dunia pada usia 57 tahun pada 2 Februari 1947 dengan serangan jantung. Selanjutnya, struktur kepribadian Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan mengenai pengertian kepribadian atau pribadi melalui ruang atau topologi, karena ia merasa menggambarkan secara ruang memungkinkan pendekatan secara matematis dan jika melalui verbal, mengandung keraguan-raguan sehingga memungkinkan menimbulkan salah pengertian. Pribadi itu secara struktural ialah dengan cara melukiskan pribadi sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lain yang ada di dunia ini. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen terbagi menjadi bagian-bagian terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Lingkungan psikologis. Meskipun pribadi dikelilingi oleh lingkungan psikologisnya, namun ia bukanlah bagian atau termasuk dalam lingkungan tersebut. Lingkungan psikologis berhenti pada batas pinggiran elips, tetapi batas antara pribadi dan lingkungan juga bersifat dapat ditembus. Hal ini berarti fakta-fakta lingkungan dapat mempengaruhi pribadi. Ruang hidup disebut juga medan psikologis atau keseluruhan situasi yang artinya adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat. Dengan kata lain, tingkah laku adalah fungsi daripada ruang hidup dan ruang hidup itu adalah hasil interaksi antara pribadi dan diferensiasi ruang hidup adalah uraian tentang ruang hidup seorang dalam lingkungan psikologis, baik orang maupun lingkungan psikologis sebenarnya dibedakan dan bukan merupakan satu kesatuan yang mutlak. Diferensiasi ruang hidup terdiri dari 2 aspek lingkungan hidup pribadi yang berbeda dan lingkungan psikologis yang berbeda. Lingkungan pribadi yang berbeda atau diferensiasi terbagi menjadi 2, dapat kita lihat pada gambar. Dalam gambar pertama terdapat 2 daerah. Yang pertama adalah PM, yakni daerah perseptual atau motor. Daerah ini adalah daerah yang menghubungkan antara pribadi dengan lingkungannya dengan melalui perseptual atau motor kedua. Ada daerah DP, yakni daerah dalam pribadi, yang tidak
punya kaitan dengan daerah luar. Apabila ingin berkaitan, maka akan melalui daerah PM atau daerah motor. Gambar kedua ini terdapat perbedaan pada daerah dalam pribadi, di mana di dalam daerah dalam pribadi ini terdapat dua golongan, yakni P dan S. P adalah bagian pinggir batin yang dapat dipengaruhi, sedangkan S adalah sentral, di mana ini merupakan bagian yang disembunyikan atau dirahasiakan. Yang kedua yakni lingkungan psikologi yang berbeda atau diferensiasi. Pada gambar dapat kita lihat bahwa garis-garis yang berada pada daerah lingkungan psikologi terbagi atas daerah-daerah masing-masing, di mana ini membuktikan bahwa semua faktor yang memiliki pengaruh yang berbeda terhadap seorang individu. Selanjutnya, banyaknya daerah ditentukan oleh banyaknya faktor psikologi yang ada pada suatu saat. Jika hanya ada dua fakta dalam lingkungan hidup pribadi dan lingkungan psikologinya, maka hanya ada dua daerah dalam lingkungan hidup. Berikutnya yaitu dimensi-dimensi ruang hidup. Dimensi-dimensi ruang hidup yang pertama ada dimensi Kurt-Lewin, berpegangan pada prinsip kekinian masa lampau dan masa depan tidak mempengaruhi tingkah laku kini, tetapi sikap, perasaan, pikiran mengenai masa lampau atau masa depan mempengaruhi tingkah laku kini. Karena itu, masa kini harus juga memuat sangkut pautnya dengan masa lampau dan masa depan. Yang kedua, dimensi realitas-irealitas. Irealitas berisi fakta hayal, di antara kutub realitas-irealitas terhadap berbagai taraf. Dinamika kepribadian Kurt-Lewin. Yang pertama, energi. Energi adalah dorongan yang ada pada seseorang yang menyebabkan bergerak dan bertingkah laku. Lewin menganggap bahwa pribadi merupakan suatu sistem energi yang kompleks. Setiap gerak atau kerja baik, fisik maupun psikis, pasti menggunakan energi. Yang kedua, tegangan. Tegangan adalah suatu keadaan di dalam diri pribadi terhadap daerah dalam pribadi lain. Lewin menyebut daerah itu sebagai sistem. Suatu sistem membagi tegangan pada sistem lain, sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan merupakan motif keinginan atau dorongan keadaan sifat pribadi yang menyebabkan peningkatan tegangan dan pelepasan energi. Kebutuhan dapat dibangkitkan oleh keinginan fisiologis seperti makan, minum, ataupun seks. Kemudian, hasrat akan sesuatu seperti mempunyai baju, mobil, pacar, dan sebagainya. Yang keempat, valensi. Valensi digunakan oleh Lewin untuk menggambarkan sifat lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nilai ini terdiri dari dua macam daerah, yakni positif dan negatif. Daerah positif dapat mengurangi tegangan pribadi jika memasuki daerah tersebut, serta dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan kalau pribadi terhambat untuk menuju ke lingkungan tersebut. Yang kelima adalah vektor. Vektor ialah suatu yang akan mendorong gerakan dan terjadi apabila ada kekuatan cukup besar yang mendorong pribadi. Kekuatan ini berkoordinasi dengan kebutuhan dan menyebabkan pribadi terdorong untuk bertingkah laku. Yang keenam, lokomosi. Lokomosi ialah cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi, bisa berupa gerakan fisik atau perubahan fokus perhatian. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah sesuatu yang konkret dan berkesinambungan. Ada 3 konsep yang berguna dalam menggambarkan perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada perubahan tingkah laku. Semakin bertambahnya usia, maka akan semakin banyak atau luas variasi, aktivitas, emosi, kebutuhan, dan lain sebagainya. Namun, jika sudah menua, mungkin akan terjadi kemunduran. Yang pertama, ada organisasi. Orang dewasa akan semakin sadar pentingnya pengorganisasian. Yang kedua, ada hierarki. Orang dewasa tingkah lakunya menjadi hierarki. Yang ketiga, ada realistis, yaitu kemampuan membedakan kenyataan dengan fantasi semakin meningkat. Yang terakhir, ada efektif, yaitu kematangan yang membuat manusia menjadi lebih efisien. Selanjutnya, konsep yang kedua ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi berarti semakin bertambah usia seseorang, maka akan bertambah pula setiap bagian yang ada di struktur kepribadian baik region, sel yang ada di dalam pribadi dalam, boundaries, dan lain sebagainya.
Lalu ada integrasi. Dalam konsep saling ketergantungan yang terorganisir menjelaskan bagaimana daerah pribadi dalam dan daerah lingkungan psikologis dapat terintegrasi dengan bertambahnya usia. Dan konsep yang terakhir adalah kemunduran atau regresi. Dalam regresi ada dua. Yang pertama ada retrogresi, yaitu kemunduran mengulang tingkah laku yang pernah dialami. Yang kedua ada regresi. Regresi adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Selanjutnya ada konflik-konflik. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Konflik yang terjadi karena adanya dua kekuatan permasalahan, misalnya dihadapkan oleh pilihan yang saling disenangi, atau saling tidak disenangi, atau memilih yang disenangi atau tidak. Konflik ini dapat membuat orang menjadi terperangkap dalam situasi sehingga membuatnya menjadi terdiam dan bingung menentukan pilihan. Tipe ini konflik menjadi terbuka karena orang akan berusaha untuk mengatasi dengan cara semacam pemberontakan, amarah, agresi atau penyerahan diri sekalipun. Teori Lewin ini dapat dimengerti dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Konsep yang dimana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep ini cukup luas untuk diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku. Sebagai teori kepribadian, Lewin membahas tentang psikopatologi dan psikoterapi, dan memakai konsep matematika sehingga membuat berbagai peristilahan psikis dapat diringkas ke dalam peristilahan yang lebih tepat. Sekian penjelasan teori dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.